Masih jauh ya, tenang aja kalau aja dengan 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuri ni'mata faqad farada li sawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi niqadiha. Al-ayat al-hadis, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Ketua Cabang FSPDSI, dalam hal ini Bapak Saifuddin SPDI MM, ya, juga kepada Bapak Kabinal Kiram dan Ustadz Haj Muminuddin yang senantiasa selalu istiqomah dan menemani, mengiringi dan sekaligus mendampingi Gober plus anggota FSPDSI. Semoga kita doakan sehat walafiat, panjang umur, ilmunya bermanfaat dari kecil sampai sekarang, bareng bayi nggak pernah pisah ini kayak perangkok ya, nempel terus, ikut ke pabrik kuliah kamu pulih kamu. Yang mudah-mudahan ini tujuan dunia akhirat, siapa tahu masuk surga bareng. Juga kepada Aginat Kiram Bapak Bupati, Bapak Purwanto, Bapak Prami, juga ibu-ibu, juga anggota FSPDSI, juga ketua pilar segenap yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan semoga sehat selalu. Betul. Doa pertama sehat. Kalau udah sehat, segala-galanya enak. Biarpun ayam panggang Gober, kalau nggak sehat nggak enak, kata Pak Purwan. Tapi sehat, biarpun sambal tempe bisa nambah, ya. Hadirin yang Allah SWT, tidak saya sebut ya satu persatu, nggak sampai jam 12, stop jam 12 ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini memang luar biasa. Bapak Ketua mengadakan ulang tahun. Ini ada sejarah dan termasuk adalah riwayat. Kanjeng Nabi pun ulang tahun, betul. Itu dilihat dari riwayat, dan Kanjeng Nabi pun ulang tahun. Pada lahirnya hari Senin ulang tahun. Apa yang beliau lakukan? Puasa, betul nggak? Puasa. Kalau FSPDSI ulang tahun ke-27,
pas tanda tangannya gober 7 set pasti 7 set. Angka 7 angka yang dipilih oleh Allah SWT luar biasa. Pertama sejarahnya, Indonesia mau merdeka, padahal pas waktu peperangan itu menang, Ketua Soekarno-Hatta sowan kepada Al-Mukarram Syekh Hasyim Asy'ari tebu ireng. Soalnya bagaimana? Ini bagaimana Kiai mau menentukan kemerdekaannya tanggal berapa gitu. Cuma itu doang. Pak Soekarno almarhum tidak berani memutuskan bahwa merdeka besok, tidak berani. Terkecuali sandal dengan Kiai Pak Saifuddin, sandalnya kayak Kiai Ibu Mim, ya. Ya yang lain itu dah, terutama Gopeng berdoa terus standar dia memang benar. Soekarno aja sebagai presiden tidak mau memutuskan bahwa besok merdeka, terkecuali dengan sandaran keputusan dari Kiai. Pak Saifuddin belum datang dan yang Podi baik karena udah ada Kiai bingung juga. Betul nggak? Yang KB ya bisa ngomong, semua pinter. Ini tidak ngomongnya Kiai. Ada dasar. Hadir dalam hati Allah SWT. Bener. Di FSBDI sekarang berkah, alhamdulillah. Sebulan, 2 bulan mengadakan zikir, pengajian, maulid tiba, doa bersama. Itu yang diharapkan. Karena ada Al-Quran mengatakan, kata Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau ana ahlal qura fattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'adnahu bima kanu yaksibun." Itu yang buat pedoman Pak Ketua. Seandainya satu kelompok ini orangnya bertakwa, beriman, soleh, solihah, mengadakan pengajian, zikir, terutama doa, itu didoain supaya terang. Alhamdulillah. Coba kalau suruh hujan, minta kepada Allah hujan beneran. Itu ilmunya Maulana Malik Ibrahim. Suruh terang-terang, suruh hujan. Allah meridhoi, bukan karena kepikiran kita. Allah senantiasa seperti ini. Ini bersadarkan ketua punya pedoman, seandainya satu kelompok, satu basis, satu daerah, dan satu tempat orangnya beriman, salah satunya takwa kepada Allah SWT, maka la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh, akan dibuka pintu keberkahan. Apa pintu berkah itu? Ziyadatul khair, enggak ada kejelekannya. Hadirin dalam Allah Ta'ala, bagus terus, baik terus, alhamdulillah niatnya Pak Saifuddin, Pak Purwato, Pak Purwati, Pak Pami, keturutan semua santunan, alhamdulillah. Ya benar nggak? Apalagi tumpeng-tumpengan seperti ini, waduh, itu udah banjirnya luar biasa. Alhamdulillah. Sebenarnya gak usah panjang-panjang ya, tumpeng ada laparnya. Iya, gak usah panjang-panjang ya. Tapi Pak Saifuddin mengadakan ini punya dasar, akan dibuka dari langit dan bumi pintu keberkahan. Maka itu mengajak kita sekalian supaya bertawa kepada Allah Subhanahu. Tadi yang nggak mau diajak sama Pak Saifuddin, walakin kadzabu fa'adnahu bima kanu yaksibun. Lejak walaupun apapun doa, gak bakal bisa ngalang-alingi. Kalau Allah udah kehendak, walakin itu orang yang berdusta dan suka bohong, tidak jujur, maka akan ditarik rezekinya, pekerjaannya, nikmatnya, umurnya, nasibnya ditarik oleh Allah Subhanahu. Apakah seperti itu? Itu kebalikannya dengan keberkahan. Maka itu janganlah sekali-sekali berbohong. Boleh berbohong asal demi kebaikan. Contoh, ada wajib ya jujur, ada yang boleh bohong. Kata Pak Saifuddin,
Pak Purwanto katanya suka bohong. Betul, suka bohong. Tapi demi kebaikan ada sejarah. Ada yang mengatakan begini, kalau itu tidak bohong hancur. Contoh, hah? Betul, Pak Purwanto jujur, aku Rabi Manik Pak, hancur nggak? Itu gimana caranya supaya nggak hancur? Bohong dalam hati diam-diam, salah satunya. Ini seandainya kan tidak betul-betul. Contoh lagi, misalnya Pak Pur dikejar-kejar sama Pak Pahwi karena punya utang, main selok, dikejar-kejar selok. Seandainya contoh ya Pak Pur bukan, Pak Pur makanya belum kontrakannya banyak, istrinya juga banyak, maksudnya. Tapi tetap salah satu situ satu gak apa-apa, dia mampu kok, gaji gede. Gaji udah 30 juta ya, mau ngapain? Seandainya siapa yang gak mau sama Pak Purwanto gaji 30 juta, dikasih 5 juta aja mau. Hadirnya dengan kata Ustaz, ini seandainya 30 juta loh Pak, manajer UAP 30 juta boleh sedikit. Kalau gak bohong saya tanda tangan. Ada, alhamdulillah itu berkah. Boleh bohong asal demi keselamatan Pak Purwanto, boleh bohong kata Pak Saifuddin, tapi buat menyelamatkan semua umat UAP Des Indonesia. Kalau nggak seperti itu anak-anak gak sejahtera. Kalau terlalu jujur hancur. Udah tahu aku sedang perempuan ngomong aku mau menikah, jadi hancur. Contoh, dikejar-kejar main slot, Pak Pur ngumpet ke rumah Gobel. Pak, di situ ada Pak Pur nggak ada? Saya bohong, boleh. Kalau saya jujur ada Pak Pur digebukin, benar nggak? Itu boleh bohong Pak Saifuddin. Boleh ya? Boleh bohong, boleh ada makruh, ada jujur, ada bohong. Itu ada hukumnya semua fikih. Kalau saya terlalu jujur bahaya. Semua disampaikan ke UAB apa adanya, hancur bocah-bocah. Wow, ya ini sejahtera besok udah bonus ini pinter olahnya, walaupun alhamdulillah. Jadi artinya boleh jujur, ya boleh bohong, seperti itu untuk demi keselamatan kita bersama. Hadirin dirahmati Allah SWT. Jadi punya pedoman. Seandainya yang tidak bertakwa, yaitu coba, Pak Ustadz saya sudah doa terus-terusan di batu parutan juga kok belum terkabul, ya coba dikoreksi apa yang terjadi. Apa mungkin ada yang salah, apa mungkin ada yang tidak benar, apa mungkin tidak diterima, apa mungkin masih gantung di atas. Tuh. Jadi alhamdulillah ini berpedoman Pak Saifuddin mengadakan seperti ini adalah punya pedoman ayat Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu orang yang selalu kembali bertakwa kepada Allah Taala, salah satunya alladzina yunfiquna bis-sarri wal dharra wal kadhibina wal kadhibina wa fina anid nas. Salah satu yang bertakwa kepada Allah Taala memberikan tumpang, itu salah satu takwa. Memberikan nafkah yang lain, memberikan sedekah ke yang lain, memberikan nafkah keluarga, memberikan rezekinya berbagi kepada orang, itu adalah berbagi. Tumpeng dibagi-bagi, alhamdulillah meriah banget. Ada tumpeng kuat yang luar biasa supaya LSPDC kuat. Semua kekuatan pokok tujuan adalah ke Allah yang maha kuasa. Ini tumpeng. Maka itu wal kadhiban dan jangan membiasakan melampiaskan hawa nafsu, tekan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang jelek yang tidak perlu disampaikan kepada orang lain, dari ucapan, perilaku dan segala macam menyinggung orang lain atau menyakiti orang lain, stop. Ini salah satunya orang bertakwa. Wa ngafina alinas, dan mau memaafkan kepada semua manusia. Orang yang ahli pemaaf itu adalah termasuk golongan yang bertakwa. Rasulullah SAW salah satunya memberikan contoh pelajaran kepada anaknya Siti Fatimah. Hei Fatimah, ya Fatimah, anakku yang tersayang.
Kamu pekerjaan apapun sudah dijalanin, ibadah tidak pernah telat, sholat tidak pernah ketinggalan, sedekah seperti ini tidak pernah ketinggalan, ibadah sunat, sholat, puasa dan segala macam jangan tidak pernah ketinggalan. Tapi salah satu pesan dari Kanjeng Nabi, Rasulullah SAW menyampaikan kepada anak Ananda Siti Fatimah, tapi jangan tinggalkan 4 perkara sebelum engkau tidur. Ini buat pelajaran. Ya, 4 perkara sebelum tidur diamalkan atau dijalankan. Hatta taj'alu al-arba'asyah. Jangan tinggalkan 4 perkara ini Siti Fatimah, pelajaran buat anak kita sekalian, buat kita ibu-ibu tentunya. Hatta taj'alu khatmil Quran. Yang pertama pelajaran buat Siti Fatimah, jangan tinggalkan sebelum tidur membaca Al-Qur'an. Tidak hanya tidur, di sini pun udah membaca Al-Quran. Alhamdulillah, dengan berkah Al-Quran semua Allah akan memberikan kelancaran, bahkan pun akan memberikan keberkahan, menyelamatkan dunia akhirat. Bener gak? MSPD kalau gak sering dibaca Al-Quran bisa kemalingan. Bener gak? Bener, dengan Al-Quran dilindungi oleh Allah Ta'ala itu di dunia, apalagi di akhirat makam, di kuburan. Mau diisi dengan Al-Quran udah nantang duluan, saya Al-Quran, temennya si dia yang dulu membaca Al-Quran. Gak boleh diapa-apain, gak boleh dihisap, karena penyelamatan Al-Quran. Coba lihat, rumah yang dibuat baca Al-Quran insya Allah dilindungi. Biarpun ada orang jahat, biarpun ada kejelekan, titik terahnya ada. Biarpun ada maling, ketemu malingnya. Al-Quran, jangan tinggal Al-Quran ya Bu. Sebelum tidur anak-anaknya diajarin membaca Al-Qur'an, walaupun surat Ikhlas 3 kali, sama juga membaca Al-Quran 30 juz 1 khatamah, kan lumayan, cuma 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, sama juga membaca Al-Quran 30. Yang kedua, jangan hatta al-anbiya syafi'ulaka yaumal qiyamah. Akan syafaat akan turun kepada kita sekalian dikarenakan kita suka membaca sholawat. Itu pelajaran. Jadi kalau mau tidur baca sholawat bersama-sama, coba sholawat. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa ashabi ajma'in. Sallallahu wasallam ala ayu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Anggota LSPD ketuanya semuanya selalu sehat walafiat, banyak duit, banyak istri. Aduh, oh ini gak mau ini. Protes, belakang saya protes. Kalau Pak Fahmi ya mungkin pantas dari Indonesia, orangnya gendut, kuat, kokoh ya benar. Banyak rezeki gitu maksudnya itu lah. Banyak istri. Sallallahu wasallam Nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sholawat supaya mendapat pertolongan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun ada pertolongan. Anaknya soleh, betul, bener gak? Solihah, benar, rezekinya lancar, banyak duitnya, banyak jobnya, banyak ordernya, banyak apa ya? Hah? Istri lagi.
Banyak layang lain-lain itu kena berkat sholawat. Mudah-mudahan PDSI yang senantiasa dibacakan sholawat dilindungi oleh Allah Taala, dijaga dari segala-galanya, dunia akhirat mendapat pertolongan syafaat beliau kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hatta ya taj'alul hajj wal umroh. Dibalik ini hadisnya. Jadi yang suka membaca tasbih di saat ini, Rasul mengajarkan kepada Siti Fatimah sebelum tidur baca tasbih. Barang siapa yang membaca tasbih sebelum tidur, ini contoh. Nah kalau di sini gimana? Sama. Sebelum kita beraktivitas membaca tasbih, maka orang tersebut sudah hukumnya pergi haji dan Ini yang umrohnya gaji siapa nih? Yang ngajak apa yang diajak? Semua. Pak Saifuddin, Pak Purwati, Pak ngajak ayo bareng-bareng bertasbih di sini bersama Ustadz Mungin, Ustadz Gober. Itu sudah hukumnya pergi haji dan alhamdulillah. Tidak hanya duit segini banyak, ya udah pergi haji dan umroh. Alhamdulillah. Udah diajak oleh Pak Ketua pergi haji dan Bagaimana sih pergi haji dan umroh kok begitu gampang amat? Itu seimbang. Kalau sudah kata Rasul membaca tasbih, sama juga pergi umroh dan haji, pahalanya luar biasa. Analoma, amin aloma. Tidak yang sana udah cukup, karena orang yang mau baca tasbih itu pelajaran buat anak ya Bu, ya Pak. Walaupun sedikit tapi pelajaran buat anak. Sebelum tidur baca tasbih, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun tasbih kayak gini, ini ada ijazahnya dari Habib, ada ijazahnya. Walaupun baca ini, mudah-mudahan kita sekalian, walaupun sekarang belum berkilah secara langsung dengan baca tasbih, mudah-mudahan Allah memampukan bisa pergi haji dan umroh. Amin. Yang terakhir, hatta taj'alul mu'minina lam ikhwana. Yang terakhir, kata Rasul, jangan sampai kan untuk teman kita, saudara kita, kerabat kita besok di akhirat kembali kepada orang yang beriman. Lah bagaimana cara menjalankan supaya menjadi keluarga orang yang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang Islam? Rasul cuma mengajarkan sedikit. Bagaimana Rasul? Kata Fatimah, udah kalau kepengen punya saudara orang mukmin, satu perjuangan, satu bangsa, satu nusa, satu hati, satu rasa, bener gak? Itu cukup baca aja istighfar, supaya besok kita punya teman orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang Islam yang sering membaca kalimat mini-mininya 3. Barang siapa yang beristighfar diampuni oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan dikabul segala-galanya. Amin. Mudah-mudahan FPDSI senantiasa yang punya cita-cita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu. Apapun cita-cita Pak Saifuddin, yang pertama mau beli apa Pak? Kantor. Yang kedua mau apa? Menjalankan apa itu tadi yang ke Bogor? Hah? Pelatihan karate, pencak silat, bela diri. Terutama Pak Fahmi itu ya, ketuanya depan yang kuat. Kalau ada serangan dia yang maju, Gober belakang aja. Gitu. Mudah-mudahan dan semuanya sekaligus yang punya cita-cita di semua perusahaan, kita doakan semoga apapun yang cita-citanya baik menjadi baik dan menjadi dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Dan mungkin dosanya yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Yang kurang beriman mudah-mudahan Allah memberikan keberimanan. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kurang duit mudah-mudahan banyakkan duit. Yang main slot mudah-mudahan hentikan. Amin. Apa menceritakan semua dosa yang kumpul di sini untuk perwakilan sampaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku menjadi keluarga orang yang beriman, orang yang bertakwa. Semua umat Islam menjadi saudaraku. Orang yang beriman menjadi adalah keluargaku. Maka dari itu Rasul mengajarkan kepada anaknya suruh membaca istighfar. Mari bersama-sama dengan tausiah ini kita akhiri dengan istighfar dan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, dalam detik ini dan hari ini kita senantiasa selalu banyak salah dan banyak berbohong dan banyak dosa. Ya Allah, mudah-mudahan bohong kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, dan guru-guru kami dan keluarga kami, saudara kami. Ya Allah, yang mudah-mudahan di akhir mendapat husnul khotimah, mendapat cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami kepadamu ya Allah, dalam siang ini minta ya Allah supaya cita-cita Bapak Ketua beserta anggota dan Ketua Ekspedisi Cabang Bantar Gebang Bekasi, cita-cita dikabul oleh Allah. Ya Allah, apa yang diceritakan Allah yang Maha Tahu, Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami kepadamu, cita-citakan Pak Ketua dan segenap semua anggota ekspedisi dikabul ya Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu teman-teman kita, rekan kita yang lagi susah dengan adanya perusahaan pengurangan, baik pun PHK, baik pun dirumahkan. Ya Allah, minta petunjuk dan solusimu ya Allah, karena kita sekali adalah orang yang beriman ya Allah dan bertawa kepadamu. Ya mohon, memang Allah mencatat kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, orang yang bertawa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kabulkan cita-cita ya Allah, dan mohon atas kekurangannya, karena kita orang manusia adalah termasuk punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya Allah, ya Tuhan, mohon kepadamu ya Allah, segenap anggota SPDSI ya Allah diberikan petunjuk, taufik hidayahnya, ahli ibadah, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli sholat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, yang lebih, yang melimpah, supaya bisa pergi ke Makkah dan Madinah ya Allah. Lancarkan usahanya, berkahkan usahanya, jauhkan ya Allah dari segala penyakit, dari segala musuhmu ya Allah. Dan musuh-musuh kita yang di depan kita, samping kita, kanan kita, atas kita, bawah kita, yang lumpuhkan ya Allah dan takutkan ya Allah, yang menghalang-halangi ya Allah perjalanan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik dan mustaqim ya Allah. Lumpuhkan dan hentikan ya Allah, Tuhan kami. Jauhkanlah ya Allah dari segala fitnah dunia dan akhirat, jauhkan dari segala penyakit, segala musibah ya Allah. Selamatkan ya Allah di mana berada ya Allah, Tuhan kami ya Allah, perusahaan kami ya Allah, selamatkanlah perusahaan kita sekalian ya Allah, dan selamatkan karya-karya kita ya Allah, senantiasa Allah memberikan ridho dan jalan yang terbaik, jalan rezeki ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Rahman Rahim, ya Dafinal Bala ya Allah, ya Rahman, ya Dafinal Bala ya Allah, ya Rahim, ya Dafinal Bala ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkanlah ya Allah keluarga kami, pelihara ya keluarga kami, anak kami, istri kami. Selamatkan dan pelihara ya Allah rezeki kami ya Allah, harta benda kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah anggota WSPDSI selalu jaya, selalu lancar dan selalu berkah dan kompak ya Allah. Yang belum sadar, sadarkan ya Allah, yang sudah sadar tingkatkan kesadaran dan ketakwaannya ya Allah, ya Tuhan kami. Mohon kepadamu ya Allah, berikan keberkahan hidupnya ya Allah, jadikan keluarga ya Allah, keluarga yang kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak cucu kita yang soleh dan soleh, berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan bangsa ya Allah, ya Tuhan kami. Mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan dunia akhirat ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim istajibukana ya Allah wa iyyaka na'budu wa nasta'in as'aluka bihaqqi ma qultu bila kalimah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ihtiyajana ya Allah fid dunya wa dunya wal akhirah wasakhir lana ya Allah wa bublana ya Allah wa lajinana ya Allah quluba ibadi ajma'in bi haqqi bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna a'udzubika bi kalimatillahi tammati min awqil absari wa min dailal bari bin nafsi wa dami wa lamil juludi wal muruki wa ngidami subhanaka qada amran ayyatul hukum fayakun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar antus salima antu hafidu antu quwwata antu syafa'ah antu barakah antu karamah antu sa'adah fi dini wa dunya wal akhirah nas'aluka al-ijabah wal barakah bil qabul bisiril fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian referensinya adalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan syukur mudah-mudahan Allah membuka pintu rezeki dari langit dan dari bumi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran yang dipetik untuk kita sekalian, untuk PR buat ibu buat bapak adalah pelajaran 4 perkara. 1. Sebelum tidur membaca Al-Quran, sebelum tidur membaca sholawat, sebelum tidur menjawab istighfar, sebelum tidur membaca tasbih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini malah memberikan keberkahan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dilancarkan dari segala-galanya, diberkahkan. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muslim yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muslim bisa mengamalkannya untuk pribadi dan untuk keluarga serta untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muslim kita bisa menjalankan secara istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara doa penutup yang akan disampaikan oleh